Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Ali Imran, surah ketiga, yang tadi saya baca ayat 33. Nanti akan saya jelaskan pula pada ayat-ayat berikutnya. Pada ayat 33 itu sebetulnya dibagi menjadi dua. Ayat 33 itu dibagi menjadi dua. Ada yang di bagian awal hanya disebutkan nama orang, nama tokoh, tanpa disebutkan keluarga. Hanya disebutkan Adam dan Nuh tanpa disebutkan keluarga. Sedangkan di bagian akhir disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Disebutkan nama tokohnya sekaligus disebutkan keluarganya. Saya tidak akan membahas keseluruhan. Kalau saya bahas semua, tidak akan selesai. Tapi saya ingin konsentrasi pada bagian yang akhir. Di bagian akhir itu disebutkan nama tokohnya, yakni Ibrahim dan Imran. Sekaligus disebutkan keluarga sang tokohnya. Dan itu menggunakan istilah Quran dengan dua huruf, alif, lam. Arti harfiahnya keluarga. Kita pasti ketika berdialog dengan Quran akan banyak bertanya, dan sekaligus kita harus merenungkan. Mengapa disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran, yang arti harfiahnya dan juga keluarga Ibrahim serta juga keluarga Imran, yakni disebutkan nama sang tokoh dan sekaligus disebutkan keluarga sang tokoh. Padahal kita tahu siapa itu Ibrahim di dalam Al-Quran itu sendiri, dan di dalam hadis. Ibrahim itu di dalam Al-Quran disapa sebagai nabi dan juga sebagai rasul, bahkan juga sebagai ulul azmi, ranking 2. Dan dalam tradisi Islam dia dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Artinya kalau kita melihat sang tokoh yang bernama Ibrahim ini memiliki jabatan rangkap yang agak sulit untuk dicontoh. Dalam tanda kutip, agak sulit untuk dicontoh karena memiliki jabatan rangkap yang tidak semua orang memiliki jabatan-jabatan itu.
Kemudian ketika kita melihat redaksi berikutnya disebutkan wa ala Imran, yakni disebutkan nama sang tokoh Imran. Pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quranul Karim, apakah di dalam hadis disebutkan siapa itu Imran? Apakah dia seorang nabi? Jawabannya bukan. Apakah dia seorang rasul? Jawabannya bukan. Apakah dia seorang ulul azmi? Jawabannya bukan. Tapi kenapa nama Imran disandingkan dengan Ibrahim? Padahal tidak seimbang, tidak sederajat, tidak bisa disepadankan. Tapi kenapa nama Imran harus bergandengan dengan nama Ibrahim? Dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama. Tentu pasti itu ada sesuatu. Ini baru bicara mengenai sang tokoh. Tokoh Ibrahim dan tokoh Imran tidak sebanding, tidak sederajat. Kalau dalam bahasa sederhana, ibarat langit dan bumi yang tidak mungkin ketemu. Tapi kenapa harus bersanding di dalam satu surah yang sama, di dalam satu ayat yang sama? Yang kedua, disebutkan keluarga Ibrahim, ala Ibrahim, yang arti harfiahnya keluarga Ibrahim. Kita pasti bertanya, apakah Ibrahim punya keturunan? Jawabannya iya. Apakah keturunan Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya iya. Apakah disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran? Jawabannya iya. Di mana itu? Di dalam surah Ibrahim. Menarik ya. Tokoh Ibrahim, keturunan Ibrahim disebutkan di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39. Di dalam ayat 39 disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa aku yang sangat begitu tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Secara sharih, tegas, rinci disebutkan anak-anak Ibrahim. Bukan hanya disebutkan di dalam Quran, tapi bagaimana kelahiran dua orang ini juga disebutkan secara rinci di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kelahirannya disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketaatannya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini keluarga Ibrahim. Kemudian kita bandingkan wa ala Imran dan juga keluarga Imran. Pertanyaannya, apakah Imran punya keturunan? Jawabannya iya. Siapakah keturunan Imran? Maryam. Dari sisi biologis, secara fisik, Maryam bila dibandingkan dengan Ismail dan Ishak secara fisik tidak sama. Gendernya berbeda. Ini secara fisik. Sekali lagi, secara fisik antara Maryam dengan Ismail, antara Maryam dengan Ishak secara fisik gendernya tidak sama. Apakah secara fisik gendernya tidak sama? Bahkan lebih dari sekedar gender, statusnya pun tidak sama. Kalau Ismail dan Ishak seorang nabi, apakah Maryam seorang nabi? Bukan. Apakah Maryam seorang rasul? Bukan. Jadi secara status juga tidak bisa dibandingkan. Tapi kenapa keluarga Ibrahim disandingkan dengan keluarga Imran?
Tadi sejak awal saya sudah berkata, kalau kita disuguhkan dengan ayat mengenai bacaan wa ala Ibrahim, sepertinya kita punya alibi untuk tidak menyontoh. Punya alibi. Saya bukan nabi, dia nabi. Saya bukan rasul, dia rasul. Jadi tidak mungkin bisa dicontoh. Itu alibi manusia yang mencoba mencari pembenaran. Tapi sekarang Allah bicara kepada kita, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Masihkah kita punya alibi? Imran bukan siapa-siapa. Imran bukan nabi. Imran bukan rasul. Imran bukan ulul azmi. Keluarga Imran, keturunan Imran, yakni Maryam, juga bukan nabi, juga bukan rasul. Masihkah ada alibi untuk mengatakan tidak mungkin kita tidak bisa mencontohnya? Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kisah keluarga Imran itu bukan sekedar kisah keluarga itu sendiri. Apa yang terjadi atas keluarga Imran, apa yang terjadi atas Sayyidah Maryam, apa yang terjadi atas istri Imran, itu bukan hanya terjadi atas keluarga itu, tapi mereka itu semua mewakili kita. Karena kita juga bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada istilah mencari pembenaran, mencari alibi. Kita tidak mungkin bisa mencontoh keluarga Imran. Kira-kira paham maksud saya? Nah, coba kita rinci pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya itu khususnya ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah kala telah berkata istri Imran. Apa yang dikatakan istri Imran? Rabbi, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau diterjemahkan, ingatlah tatkala istri Imran telah berkata, wahai ya Rabb, ya Tuhan, inni nadartu laka, sesungguhnya aku telah bernazar semata-mata hanya untuk Engkau. Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku. Dari sini saja kita diajar, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungkan. Bukan sekedar membaca, merenungkan. Dan sekaligus tidak bisa kita beralibi. Apa maksudnya? Kalau istri Imran bernadar kepada Tuhannya semata-mata hanya untuk Tuhannya, berarti orientasi hidup keluarga Imran itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan yang menjadi orientasi hidup keluarga Imran diwakili dengan istri Imran, itu berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki yang amat berharga dalam kehidupan manusia secara umum. Berkaitan dengan istilah mafi botni, apa yang ada dalam buah rahimku, ini bicara mengenai keturunan. Ini bicara mengenai nyawa anak, nyawa seorang anak, yang tentu saja sangat dicintai oleh seluruh manusia, dari manapun bangsa itu berasal. Saya tanya sekarang, kita waktu masih muda, dan itu dicontohkan dalam Al-Quran juga, waktu masih muda, yang amat kita cintai, sesuatu yang berharga dan amat kita cintai, ketika kita sudah bekerja, itu menghasilkan harta. Dengan tetesan peluh, keringat, kita kumpulkan harta itu. Dan itu pasti kita cintai. Jangan kita punya alibi bahwa kita tidak mungkin mencintai. Jadi yang pertama kali yang kita cintai pada saat kita masih muda, pertama kali itu harta yang kita punya. Amat sangat dicintai. Tapi ketika kita sudah punya pasangan hidup, sudah punya istri, itu juga sesuatu yang amat berharga yang kita miliki.
dan kita cintai. Kita bandingkan sekarang. Kecintaan kita kepada harta dan kecintaan kita kepada pasangan hidup kita, itu lebih besar mana? Pasangan hidup. Karena apa? Kalau pasangan hidup kita harus terbaring di rumah sakit, harta kita harus berkurang, kita lebih mampu untuk merelakan harta kita berkurang demi kesembuhan pasangan hidup kita. Berarti cinta kita, sesuatu yang kita miliki, pasangan hidup itu lebih kita cintai dibanding harta yang kita punya. Cinta kepada nyawa kita, apakah melebihi cinta kita kepada harta yang kita punya? Jawabannya pasti, cinta kepada nyawa kita melebihi harta yang kita punya. Seandainya ada orang yang dirampok ini, mau pilih harta atau nyawa, apa yang kita serahkan? Harta. Nyawa lebih berharga yang kita punya, nyawa kita sendiri. Sekarang kita bandingkan, lebih pilih mana? Nyawa kita sendiri yang kita punya, yang kita serahkan, atau nyawa anak kita yang kita serahkan? Nyawa kita lebih kita serahkan dibanding nyawa anak kita. Dari ayat ini kita belajar bahwa apa yang telah dipersembahkan oleh keluarga Imran adalah persembahan yang amat dicintainya, dan itu untuk Tuhannya. Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku itu diserahkan. Kalau apa yang ada dalam buah rahimku, keturunan ini saja dipersembahkan untuk Tuhannya, apalagi harta. Kira-kira tahu maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang paling puncak. Kalau nyawa sang putra saja sudah diserahkan, apalagi nyawa sendiri, apalagi harta sendiri. Paham kira-kira? Ayat ini menggunakan kata kunci muharrara sebagai pelayan suci di rumah Allah. Di mana itu? Baitul Maqdis. Karena keluarga Imran dari kalangan Bani Israel. Bani Israel mengikuti syariat hukum Taurat. Kiblatnya Baitul Maqdis. Ya. Apa yang dilakukan oleh istri Imran ini, tindakannya untuk menyerahkan buah rahimnya, keturunannya sebagai pelayan suci di rumah Allah, ternyata sama persis seperti tindakan dari Ibrahim. Di mana itu bisa divalidasi? Di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 127. Ayatnya berbunyi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra, yakni Ismail. Jadi dia mempersembahkan juga, tapi konteksnya bukan Baitul Maqdis, tapi Baitul Haram di Mekah, kiblat yang ada di Mekah. Dan apa yang telah dipersembahkan itu juga putranya. Jadi tindakannya itu sama. Bukan hanya tindakannya sama, ucapannya pun sama, perkataannya pun sama. Kalau istri Imran berkata, "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim," sementara Ibrahim berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sama persis. Itulah sebabnya kita dikagetkan dengan ayat ini. Kenapa keluarga Imran bersandingan dengan keluarga Ibrahim? Quran itu sampai begitu detailnya. Dalam meletakkan sesuatu saja ada maksud. Kita kebanyakan membaca Al-Quran tanpa pahami, hanya sekedar mencari
pahala. Setelah itu selesai. Padahal di sini pelajaran itu begitu luar biasa. Mengapa orang yang bukan siapa-siapa disandingkan dengan orang yang memiliki status besar? Karena ucapan dan tindakan 11-12. Tahu maksudnya 11-12? Sebanding, sejajar, hampir dekat. Meskipun statusnya tidak sama. Keluarga Imran sekali lagi itu mewakili kita. Suara ini seharusnya juga mewakili suara kita. Kita bukan siapa-siapa. Keluarga Imran juga bukan siapa-siapa. Masih ada alibi bahwa kita tidak mungkin bisa mencontohnya. Masih ada alibi. Tidak ada alibi lagi. Kalau dibandingkan dengan Ibrahim, kita masih bisa berkilah, beralibi. Tidak bisa, Ustadz, saya kan bukan siapa-siapa. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi. Nggak sebanding. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keluarga Imran, istri Imran, masih ada alibi lagi bahwa kita tidak sebanding dengan keluarga Imran ini. Nggak sebanding. Itu kebangetan. Nah, sekarang apa yang terjadi atas kehidupan keluarga Imran dituturkan oleh istri Imran, diucapkan oleh istri Imran, yang diminta oleh istri Imran, itu sekaligus permintaan kita semua, karena dia mewakili kita. Makanya dicantumkan di dalam Al-Quran supaya kita belajar. Ayat berikutnya dikatakan, falamma wadu'atha, maka tatkala jabang bayi itu lahir, qalat, telah berkata istri Imran, Rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wahai ya Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan, dan Allah lebih tahu tentang bayi yang dilahirkan ini. Wa laysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ayo sekarang kita jujur, ungkapan ini itu ungkapan kekecewaan atau tidak? Hah? Kekecewaan atau tidak? Bukan kekecewaan. Ini bukan ungkapan kekecewaan. Ini adalah ungkapan bagaimana dia akan melihat masa depan, bukan kecewa terhadap Tuhannya. Saya bertanya, yang dia minta waktu bayi itu di dalam rahimnya, itu bayi laki atau perempuan? Laki. Yang lahir laki atau perempuan? Perempuan. Berarti sama atau beda? Beda. Oke? Tapi apakah dia kecewa atau tidak? Tidak. Dia tidak kecewa. Dia hanya menjelaskan kepada Tuhannya, yang aku lahirkan ini adalah perempuan. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Yang dia bayangkan itu di masa depan terhadap bayi perempuan ini. Makanya dia berkata, wa inni sammaituha Maryam. Karena pijakan keluarga Imran itu berdasar pada hukum Taurat. Wa inni sammaituha Maryam. Arti harfiahnya Maryam tahu? Saya tanya, kuliner soto Maryam, kuliner roti Maryam, kuliner apa lagi? Gulai Maryam. Enak atau tidak enak? Enak semua, ya kan? Saya nggak tahu kenapa itu kok enak-enak semua ya. Soto Maryam, roti Maryam, gulai Maryam. Ternyata nama Maryam secara harfiah tidak seenak dengan kuliner itu. Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Jadi nyambung nggak sebetulnya? Nggak nyambung. Dengan kuliner tadi itu nggak nyambung. Tapi berkaitan dengan kisah ini nyambung. Yang dia minta laki, ternyata yang didapatkan perempuan. Itulah sebabnya
dia berkata, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama si pahit atau si getir. Apa maksudnya? Karena ini pijakannya bukan pada kekecewaan, ini pijakannya pada hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagi Bani Israel beda dengan Al-Quran. Yang paling sederhana, ya, paling sederhana. Kalau menjadi pelayan suci di rumah Allah, di Baitul Maqdis, itu perempuan tidak boleh. Yang bisa hanya laki-laki. Padahal dia sejak awal menjadi apa? Pelayan suci di rumah Allah. Berarti sudah tidak bisa lolos lagi kalau menjadi pelayan suci di rumah Allah. Yang kedua, perempuan ini dalam hal waris berbeda dengan hukum Al-Quranul Karim. Kalau hukum Al-Quranul Karim, hukum Islam, syariah Nabi terakhir, anak laki pertama, laki urutan kedua dan seterusnya dapat warisan 2. Kalau anak perempuan dapat warisan berapa? 1. Ini hukum Al-Quranul Karim, hukum syariat yang terakhir. Kalau hukum Taurat beda. Hukum Taurat, anak sulung, anak pertama dapat warisan 2. Anak laki kedua, ketiga dan seterusnya itu dapat warisan separuh dari kakak pertama. Jadi hanya 1. Anak sulung laki 1, anak laki kedua dan seterusnya, adik-adiknya laki-laki hanya 1. Pertanyaannya, anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan 0. Berarti dapat atau tidak? Nggak dapat. Dalam konteks hukum Taurat inilah yang dia bayangkan, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Yang dia bayangkan, anak ini kasihan nggak dapat apa-apa, bahkan tidak bisa menjadi pelayan suci di rumah Allah. Jadi apakah kecewa dia? Enggak. Dia hanya mengabadikan apa yang terjadi atas bayi perempuan ini. Baru nyadar bahwa ini enggak kecewa. Hati-hati memahami Quran, kalau salah bisa bahaya. Kalau kecewa berarti apa? Su'udzan atau husnudzan? Su'udzan. Ini tetap dia husnudzan kepada Tuhannya. Bukan berarti Tuhannya tidak mengabulkan. Dia tetap mengabulkan. Nah, kalau kita pada umumnya yang kita minta A dikasih B, kecewa atau tidak? Kecewa. Berarti kita su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Imran tidak kecewa. Tidak pernah kecewa. Yang kedua, kesabaran keluarga Imran berbeda dengan kesabaran kita. Kalau kita minta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sekarang, dikabulkan kapan? Besok. Dusta kalau nggak bukan besok. Paling harus sekarang juga, ya kan? Minta sekarang, dikabulkan kapan? Sekarang. Itulah kita ini. Karena apa? Kebiasaan kita bermunajat kepada Allah itu tujuannya untuk memaksa Allah sesuai dengan kehendak kita. Padahal seharusnya munajat itu memaksa kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan dibalik. Pelajaran yang paling penting dalam hidup keluarga Imran, menunggu, bersabar. Bersabarnya itu bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun kesabaran, tapi membuahkan sesuatu yang besar. Memang sepertinya tidak diberikan anak perempuan, tidak diberikan anak laki, betul. Tapi anak perempuan, yakni Maryam. Namun nanti Maryam ini melahirkan bayi laki-laki. Jadi memang tidak diberi anak laki, tapi diberi cucu laki-laki.
Pertanyaannya, yang diminta oleh istri Imran itu apakah laki-laki seorang nabi atau bukan? Hah? Yang diminta itu loh, anak laki yang seorang nabi, seorang rasul, atau sekedar anak laki-laki? Sekedar anak laki-laki, tidak melebihi itu. Tapi karena dia selalu orientasi hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawaban Allah melebihkannya. Bukan sekedar laki-laki, bukan sekedar cucu laki-laki, tapi nabi, rasul, al-masih, ulul azmi. Asal motifnya benar. Motifnya untuk apa? Ma fi batni muharrara, sebagai pelayan suci di rumah Allah. Orientasinya hanya untuk Allah. Persis seperti orientasi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ucapan Ibrahim. Wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang pandai, atau keturunan yang kaya, atau keturunan yang saleh. Saleh. Yang dia minta orientasinya investasi akhirat. Baik itu Ibrahim maupun keluarga Imran. Orientasinya akhirat, bukan orientasinya duniawi. Karena motifnya benar, Rabbi habli minas salihin, maka Allah melebihkan. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Catat baik-baik. Halim itu pasti soleh, tapi kalau soleh belum tentu halim. Di dalam Al-Quran yang soleh banyak, tapi yang halim cuma 2. Hanya Ibrahim dan Ismail. Nanti kalau pulang, tolong diingat, mau investasi duniawi atau investasi akhirat. Pilih di antara 2. Nggak ada pilihan ketiga. Hanya 2. Ma fi batni muharrar. Yang satu sebagai apa? Keturunan yang salih. Ucapan Ibrahim. Kalau apa yang terjadi atas keluarga Imran, kenapa sih kok yang diminta itu laki-laki? Apakah ini hanya kasuistik? Jawabannya enggak. Ini mewakili kita semua. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Dari suku mana kita berasal? Macam-macam. Ada dari Jawa, Sunda, Bali, Banjar, Bugis, Makassar, Manado, apalagi Papua, sampai Papua, Bima, Rote, dan macam-macam. Semua kalau ditanya, anak pertama mau laki atau perempuan? Laki. Orang-orang Asia kalau ditanya, mau minta laki atau perempuan? Laki. Orang Afrika kalau ditanya, dari berbagai macam suku, kalau diminta, mau laki atau perempuan? Laki. Orang Eropa kalau ditanya, mau laki atau perempuan? Laki. Silakan survei. Sudah jadi bahan penelitian itu. Nggak usah jauh-jauh. Orang Arab kalau ditanya, mau laki atau perempuan? Laki. Bani Israel kalau ditanya, mau laki atau perempuan? Laki. Apa yang diucapkan oleh istri Imran bukan mewakili personal, tapi mewakili global. Maka itu diabadikan dalam Quran, supaya kita bisa mengaca siapa kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran, kita ini siapa. Sama seperti keluarga Imran, bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada alibi lagi. Masih ada beralibi lagi? Nggak ada alibi. Karena kita bukan siapa-siapa, Imran juga bukan siapa-siapa. Keluarga kita juga bukan siapa-siapa, keluarga Imran juga bukan siapa-siapa.
Nah, yang lebih unik ya, kalau surah Ali Imran itu bicara mengenai sebelum kelahiran Sayyidah Maryam. Maryam itu karena begitu luar biasanya sebagai tanda, dan itu mewakili kita semua, diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surah satu-satunya sebagai gender perempuan. Ayo sekarang, dari 114 surah dalam Al-Quran, ada nggak nama perempuan, nama seorang perempuan yang menjadi nama surah selain surah Maryam? Ada? An-Nisa bukan nama perempuan. Itu apa? Gender. Laki, perempuan. Ar-Rijal, An-Nisa, laki, perempuan. Bukan nama. Bukan nama personal. Nama personal perempuan hanya satu, yakni Maryam. Padahal Maryam siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Tapi menjadi nama surah. Coba disejajarkan dengan Nuh. Ada nggak surat Nuh? Ada. Nabi. Ada nggak surah Yusuf? Ada. Nabi. Ada nggak surah Muhammad? Ada. Nabi. Kalau kita berdialog dengan Quran, jangan berkata begini, oh iya, Nuh Nabi, Yusuf Nabi, pantas jadi nama surah. Kita bisa beralibi seperti itu. Tapi kalau ini coba perempuan, bukan Nabi, bukan Rasul, menjadi nama surah, masih kita bisa beralibi lagi? Nggak bisa. Tapi memang inilah fakta yang ada di dalam Al-Quran. Semenjak Sayyidah Maryam dilahirkan, sudah mengandung makna pahit atau getir. Kemudian berpisah dengan orang tuanya sejak kecil. Dan diasuh oleh pamannya, yakni Zakaria. Itu getir lapis kedua. Getir lapis ketiga, waktu dia melahirkan, dituduh sebagai pezina. Jadi hidupnya itu menggambarkan bagaimana namanya itu disandang. Sanggupkah kita bisa serupa dengan Sayyidah Maryam? Nah, itulah sebabnya sang tokoh perempuan ini dipahami oleh 3 agama yang berbeda. Nah, kemarin saudara kita yang non-muslim merayakan yaitu kelahiran dari Sayyidah Maryam. Memang Sayyidah Maryam itu perawan suci. Kita pun juga sama, ada kesamaan. Kita mengakui dia perawan suci. Berbeda dengan kaum Yahudi. Yahudi menyebut Sayyidah Maryam sebagai Hastada. Miriam Hastada. Stada itu ringkasan dari Satid Dami Ba'ala, seorang perempuan yang tidak setia terhadap pasangannya, alias pezina. Disapa Stada. Nah, biasa orang Yahudi dengan Sayyidah Maryam begitu pandangannya, apalagi kepada Nabi Isa, dianggap sebagai anak zina. Kalau Maryam perempuan pezina, sedangkan Isa disebut anak zina. Coba, ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Kita tidak mengakui itu, membantah. Quran membantah. Yang ini ekstrim kiri ya. Yang ekstrim kanan menyebutkan Maryam itu perempuan suci, sang perawan, tapi sekaligus bunda Allah, ibunya Tuhan. Sementara kita hanya menyebut ibunya Nabi, ibunya Rasul. Jadi ini ekstrim kanan. Yang satu ekstrim kiri. Kita di mana? Di tengah. Makanya ini pelajaran untuk kita. Beragama itu jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Lurus. Tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Dan itulah yang diajarkan melalui Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa
meniru apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ini berkaitan dengan keanehan-keanehan redaksi Al-Quranul Karim. Itu menarik. Kenapa? Anaknya Maryam namanya adalah Isa ibnu Maryam. Itu disejajarkan dengan Adam alaihissalam, proses penciptaannya. Itu termaktub dalam surah Ali Imran ayat 59. Ini sudah manjung belum? Belum ya? Nah, coba cek surah ketiga ayat 59. Itu dikatakan begini. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Baik, saya coba ringkas. Yang terakhir, ada narasi dalam Quran itu aneh dalam makna positif sebagai mukjizat bahasa Al-Quran. Dan tadi kita sudah belajar bagaimana narasi Al-Quran ketika menjelaskan secara detail satu kata saja maknanya tajam. Kenapa nama Imran disandingkan dengan Ibrahim? Sebegitu luasnya sesuatu pesan yang Allah ingin sampaikan. Bahkan ini ada lebih menakjubkan lagi. Apa itu? Ayat yang tadi saya baca, surah Ali Imran ayat 59, itu kata kuncinya adalah khalaqahu, penciptaannya. Sebelum kata khalaqahu itu ada 7 kata. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. 7 kata. Khalaqahu senternya. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. Itu juga 7 kata. Silakan dihitung. Kenapa bisa seimbang? Padahal di situ ada satu kata yang diulang 2 kali. Seandainya kata itu dihilangkan satu, tidak mengubah pesan maksud yang diutarakan. Misal, kenapa sih ayat itu tidak berbunyi begini? Inna mathala Isa indallah ka Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Seandainya bunyi ayatnya begitu, juga maksudnya sama dengan ayat dalam Al-Quran. Tapi kenapa Allah menggunakan satu kata itu diulang 2 kali? Supaya terjadi keseimbangan. Tujuannya 7 kata di tengahnya khalaqahu. Ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata ya Isa, hanya menyebut nama, ya, menyebut nama. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hanya menyebut nama. Itu di dalam Al-Qur'an terulang 9 kali. Tapi ketika Allah berkata Isa ibnu Maryam, misalnya di dalam ayat idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasysyiruki bikalimatin min husmuhul masih wa Isa ibnu Maryam. Jadi ada Isa ibn Maryam itu diulang sebanyak 16 kali. Kalau nama Isa 9 kali. 9 tambah 16 berapa? 25. 9, 16. Tapi kalau menyebut nama Adam berdiri sendiri, ya Adam, inni mutawaffika wa ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hanya menyebut nama Adam. Itu diulang 16 kali. Tapi kalau menyebut Bani Adam, diulang 9 kali. 16 tambah 9 berapa? Nah, coba sistematikanya. Tadi 9 plus 16. Ini 16 plus 9. Ini gaya bahasa Quran. Sementara nama Adam dan nama Isa dalam surah Ali Imran, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, 2 orang ini ternyata masing-masing dalam Quran diulang sama-sama 25 kali. Dan ketemu
di surah yang sama, di ayat yang sama, di urutan ke-7 dari 25 penyebutan dalam Quran. Dan itu termaktub di surah Ali Imran ayat 59 ini. Wallahu a'lam. Kalau Nabi bukan seorang Nabi, minimal dia orang jenius. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi, minimal orang jenius. Karena komputer zaman beliau abad ke-7 belum ditemukan. Tapi kenapa bisa dihitung secara persis? Karena memang dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.